Halo teman-teman, kembali lagi ke saya Giovanner Gaming. Kali ini aku akan melihat Judi Jun membuat nah ini nih maksudku ini. Coba tidur lagi, suara cakap untuk 7 creepypasta paling konyol dan paling aneh yang aku temukan di Halloween 2024 part 66. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like video ini pakai hidung kalian. Kira-kira kalian bisa nggak? Yang pertama. Oke, aku pengen nonton Judi Jun ya sama kalian, jadi aku video gitu. Kenapa villager ini menatapku terus? Ada seorang player Minecraft bernama Finn yang sudah 3 hari bertahan hidup di dunia survival. Hari ini ia baru saja menyelesaikan pembangunan rumahnya di biome desert. Namun lantai 2 rumah Finn masih kosong tanpa furniture apapun. Ia bingung ingin menambahkan apa di ruangan tersebut. Semua keperluan Finn sudah tersedia di lantai 1. Dan ia mulai merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan berikutnya di dunia survivalnya. Karena merasa bosan, Finn memperhatikan village di dekat rumahnya dan memutuskan untuk pergi ke sana. Ia berencana meminjam barang-barang dari village tersebut. Namun saat mendekati village, Finn merasa ada yang aneh. Jumlah villager di village itu lebih banyak dari biasanya. Penasaran dengan keanehan itu, Finn semakin tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di village tersebut. Di salah satu rumah villager, Finn menemukan sebuah chest. Tapi isinya hanya barang-barang biasa seperti di village Minecraft lainnya. Saat Finn keluar dari rumah itu, ia melihat seorang villager yang tingkah lakunya aneh. Gerakannya tidak seperti villager biasa, terlihat mencurigakan. Karena rasa ingin tahunya memuncak, Finn mendekati villager itu dan mengamatinya. Ia berusaha memahami gerakan aneh dari si villager. Finn di situ mengira mungkin itu hanya bug atau kesalahan dalam game Minecraft miliknya. Karena merasa bosan di rumahnya sendirian, Finn memutuskan untuk menginap saja di village tersebut. Ia berharap bisa menemukan banyak hal aneh lain yang ada di village itu. Ia pulang ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil beberapa alat dan kasur agar bisa bermalam di village. Malam pun tiba. Finn bergegas kembali ke village dan mencari rumah yang nyaman untuk ia tinggali. Saat sedang berkeliling, tiba-tiba petir menyambar di sekitar village, membuat Finn terkejut karena tidak menduga akan ada petir. Di situ Finn teringat dengan villager aneh yang ia lihat tadi siang. Jadi sebelum tidur, ia memutuskan untuk memeriksa apakah villager itu masih di tempatnya. Namun ketika tiba di lokasi, villager itu tidak terlihat. Finn mencarinya di sekitar, mencoba menemukan jejaknya. Saat Finn kembali ke lokasi semula, ia melihat villager itu berdiri diam di tempat yang sama. Terlihat sangat aneh. Finn mendekati villager itu dan mulai menggodanya, mencoba membuatnya bereaksi. Secara mengejutkan, villager itu tiba-tiba melompat dan berlari menjauh. Finn terkejut melihat reaksi villager itu. Di situ, Finn berusaha mengejarnya, tapi villager tersebut menghilang begitu saja di tengah kegelapan. Karena keanehan itu, Finn mencari informasi di Google dan ternyata tidak ada villager yang seharusnya bisa melompat. Hal tersebut membuatnya semakin bingung. Hari semakin larut, jadi Finn memutuskan untuk tidur di salah satu rumah villager. Namun saat masuk, ia terkejut karena kasurnya sudah berubah menjadi item drop di lantai. Finn bertanya-tanya, emangnya villager bisa menghancurkan kasur? Karena terlalu lelah untuk memikirkannya, Finn akhirnya tidur saja di rumah itu. Keesokan paginya, Finn bangun dan merasa aneh. Bukannya harinya menjadi pagi, tapi langit di world-nya malah terlihat seperti sudah sore hari. Merasa ada yang gak beres, Finn memutuskan untuk kembali saja ke rumahnya. Finn ingin berada di tempat yang lebih aman. Ia menemukan sebuah bookshelf di dalam rumah villager. Finn pun ternotis untuk mengambil semua bookshelf yang ada di rumah villager tersebut.
Finn pun dikejutkan oleh villager yang sedang menatap Finn dengan sangat aneh. Setelah kejadian itu, ia pun langsung keluar dari rumah villager tersebut. Karena hari sudah malam, Finn pun memutuskan untuk pergi tidur, namun Finn tidak membawa kasur dari village itu. Karena ia terlalu takut untuk kembali ke sana. Jadi ia membuat kasur baru dari wool yang ada di rumahnya. Finn memutuskan untuk tidur di lantai 2, berharap akan lebih aman dari gangguan yang aneh. Saat hendak tidur, Finn merasa seolah ada yang mengawasinya dari luar. Ketika ia melihat ke arah jendela, Finn melihat sosok villager di kejauhan, sedang mengintip dari balik kaktus. Villager itu segera bergegas kembali ke village saat Finn menyadari keberadaan villager tersebut. Finn mulai merasa ketakutan dan memutuskan untuk segera tidur agar bisa melupakan pengalaman aneh tersebut. Saat ia sedang tidur, ia dikejutkan oleh villager yang sedang mengintip dari luar jendela. Merasa takut, ia pun bangun dari tidurnya. Namun sayangnya, villager tersebut langsung menghilang ketika Finn bangun. Merasa sudah aman, ia pun mencoba tidur kembali. Ternyata villager itu terus menghantui Finn ketika ia tidur. Ia sudah berulang kali mencobanya, namun villager itu terus-terusan muncul saat Finn tidur. Karena hal tersebut sangat mengganggu dirinya, Finn memindahkan kasurnya ke samping tangga. Dan akhirnya, ia dapat tidur dengan tenang tanpa gangguan villager. Takut, Cok. Keesokan paginya, Finn dibangunkan oleh suara-suara aneh yang mengganggu. Terdengar sangat mengerikan. Merasa penasaran, Finn mengumpulkan keberanian untuk kembali ke village, bertekad mencari penjelasan atas kejadian aneh yang menimpanya. Ia mencoba berdagang dengan villager, tetapi dikejutkan oleh barang-barang yang dijual oleh villager-villager itu. Semua item yang dijualnya terlihat aneh dan gak masuk akal. Finn merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah di village dessert tersebut. Saat sedang menginvestigasi village itu lagi, Finn seperti sedang diawasi oleh villager yang menatap dirinya terus-menerus. Namun saat Finn menatap balik villager itu, villager tersebut langsung membalikkan badannya. Dan hal itu berulang sebanyak 3 kali. Karena Finn merasa kesal terhadap villager yang menatapnya itu, ia mencoba mengecek hasil rekordan dari replay mode-nya. Dan ternyata di hasil replay mode-nya, villager tersebut terus-menerus menatap Finn tanpa berhenti. Namun saat Finn membalikkan badannya, villager itu langsung memalingkan mukanya seperti apa yang dilihat Finn sebelumnya. Jangan dibunuh, itu kan main kayaknya. Merasa kesal dengan villager tersebut, Finn tanpa pikir panjang langsung membunuh villager di dekatnya itu. Kemudian villager itu malah ngedrop sebuah item bernama villager meat atau daging villager. Finn pun semakin mencurigai village dessert tersebut. Ia pun lebih serius ingin melanjutkan investigasinya di village dessert itu. Saat Finn sedang menginvestigasi sekitar, Finn dihampiri oleh villager yang gerakannya agak aneh. Finn mencoba menghiraukannya. Namun anehnya, Finn seperti diikuti oleh villager di belakangnya. Saat Finn menoleh ke belakang lagi, villager aneh itu sudah menghilang. Merasa ia sedang diikuti lagi, Finn segera berlari kembali ke rumahnya untuk berlindung secepatnya. Karena ketakutan, Finn memutuskan untuk AFK sebentar, meninggalkan game Minecraft-nya untuk mengambil minuman dan menenangkan diri. Namun saat ia kembali, hari di Minecraft sudah berubah menjadi malam. Padahal ia hanya AFK beberapa saat. Saat berada di lantai 1 rumahnya, Finn mendengar suara villager di dekat rumahnya.
Saat ia mencoba mencari asal suara, Finn terkejut saat melihat villager yang tiba-tiba muncul tepat di jendela, sedang mengawasinya. Villager ini terlihat mengerikan, lalu kemudian villager itu mendobrak masuk ke rumahnya. Finn di situ panik, karena tidak ada jalan keluar selain ke lantai 3. Ia mencoba bersembunyi di situ, berharap villager itu tidak mengetahuinya. Villager itu berhasil menemukan Finn, dan Finn dihabisi oleh villager psikopat tersebut. Alasan mengapa villager itu mengkill Finn di akhir karena villager tersebut ingin balas dendam kepada Finn yang sebelumnya sudah membunuh temannya. Padahal villager yang sebelumnya menatap Finn terus-menerus hanya ingin bermain bersama Finn. Namun dengan teganya, Finn malah membunuh teman villager tersebut di depan villager itu. Sehingga villager yang menghabisi Finn kesal dengan Finn dan kemudian menyerang Finn untuk balas dendam. Balas dendam bukan hal yang baik untuk dilakukan. Cara terbaik untuk membalas seseorang lain balas dendam adalah menunjukkan prestasimu kepada orang yang membulimu atau mengejekmu. Lanjut. Yang kedua, persembahan untuk dewa. Ada seorang player bernama Jordi yang mengajak temannya untuk bermain di World Survival miliknya Jordi. Temannya ini bernama Jim. Mereka berdua saling berkabar, dan setelah itu Jordi meminta bantuan kepada Jim untuk mengumpulkan beberapa kayu untuk persediaan di rumah, karena persediaan kayu mereka sudah menipis. Jim pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Jim sudah mengumpulkan cukup banyak kayu, dan kemudian ia menaruh kayu-kayu itu di chest rumah mereka. Setelah itu, Jordi memutuskan untuk membreeding babi-babi miliknya, dikarenakan babinya sudah mulai mengurang. Setelah mereka menyelesaikan breedingnya, mereka pun memutuskan untuk mengadakan sebuah lomba. Mereka berniat berlomba mencari shipwreck menggunakan kapal. Yang pertama menemukannya dialah pemenangnya, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Setelahnya, mereka pun langsung melakukan lomba tersebut. Jordi memutuskan untuk mencari shipwreck ke arah yang berlawanan dari Jim. Setelah sekian lama Jordi mencari shipwreck, akhirnya ia menemukannya. Jordi pun langsung mengirim chat kepada Jim bahwa Jordi yang pertama menemukan shipwreck. Tapi anehnya Jim tidak membalas pesannya Jordi. Di situ Jordi sempat heran dan merasa aneh. Ia pun mencoba mengecek list player, dan Jim masih berada di server. Karena masih tidak ada jawaban, Jordi pun memutuskan untuk langsung saja mengecek chest yang ada di shipwreck tersebut. Namun anehnya, tidak ada satupun chest di dalam shipwreck tersebut. Seolah-olah seperti sudah ada yang mengambil chestnya sebelum Jordi. Jordi pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan sembari mengirim chat kepada temannya. Tapi ia selalu saja tidak mendapat balasan dari temannya. Padahal temannya online. Jordi pun menganggap bahwa mungkin Jim sedang AFK di tempat yang jauh atau di tempat mining. Jadi Jim tidak dapat membalas chatnya Jordi. Sampainya di rumah, Jordi merasa khawatir pada temannya karena temannya tak kunjung pulang dan memberi kabar. Karena kekhawatiran itu, ia pun memutuskan untuk pergi mencari temannya sembari mencari resource untuk persediaan di rumahnya. Di tengah perjalanan, Jordi melihat sugarcane dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai persediaan. Namun ia terkejut saat melihat villager di tengah laut yang sedang terombang-ambing sendirian tanpa arah. Merasa kasihan, Jordi menyelamatkan villager tersebut dan membawanya kembali ke base-nya. Ia berharap bisa membantu villager itu dan mungkin mendapatkan keuntungan dari villager tersebut.
Hari mulai gelap, jadi Jordi menunda petualangannya untuk menjelajahi lebih jauh. Ia memutuskan untuk memasak makanan yang sudah ada di inventorinya sebagai persiapan untuk hari esok. Ketika sedang berada di belakang base-nya, Jordi mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti villager yang sedang melakukan semacam ritual. Karena penasaran, Jordi bergegas memeriksa villager yang baru saja ia selamatkan. Takut terjadi sesuatu. Ketika menghampirinya, Jordi menemukan villager tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Ia merasa sedikit lega dan kembali masuk ke rumahnya. Tetapi rasa penasaran dan kegelisahannya masih terasa. Saat kembali ke belakang rumah untuk memasak ikan, Jordi melihat ada hostile mob yang muncul jauh dari base-nya. Saat ia menoleh ke belakang, villager tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Jordi terkejut karena tidak menyangka villager itu bisa bergerak begitu cepat tanpa suara. Saat Jordi pergi keluar rumah dan pergi ke tempat villager, Jordi melihat villagernya ada di rumahnya. Jordi kebingungan dengan kejadian itu, dan ia bertanya-tanya kenapa tadi ada villager di belakang rumahnya Jordi. Apakah tadi Jordi berhalusinasi? Saat villager masuk ke dalam rumahnya, Jordi merasa ada yang aneh. Ia mencoba mengecek rumah villager. Namun anehnya, villager itu menghilang entah kemana. Tak lama kemudian, Jordi melihat villager itu berada di pulau lain yang tidak jauh dari rumahnya. Merasa bahwa sesuatu yang janggal sedang terjadi, Jordi memutuskan untuk menghampiri villager tersebut di pulau itu. Ketika Jordi mengikuti villager itu, Jordi melihatnya berjalan menuju dinding batu dan tiba-tiba menembusnya. Merasa penasaran, Jordi mencoba mengikuti dan ternyata ia juga bisa masuk ke dalam dinding tersebut. Di balik dinding itu, Jordi terkejut melihat sekumpulan villager dengan kepala menyeramkan. Setelah melihat lebih dekat, Jordi sangat terkejut ternyata itu adalah temannya, Jim. Jordi menyadari bahwa villager-villager itu sedang bersiap untuk menumbalkan temannya di dalam sebuah ritual. Mengetahui niat villager tersebut, Jordi berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun saat ia mencoba keluar, dinding batu yang semula bisa ditembus tiba-tiba menjadi padat, menjebaknya di dalam ruangan itu. Jordi pun dijadikan tumbal berikutnya setelah temannya. Cerita ini menyoroti rasa penasaran Jordi yang mendorongnya untuk terus menyelidiki villager yang misterius. Meskipun berbagai tanda bahaya mulai muncul, akhirnya keinginannya untuk memahami apa yang terjadi justru membawanya pada situasi berbahaya. Yang ketiga, jika kamu melihat dia di dalam gua, jangan coba melawannya. Ada seorang player Minecraft yang sedang menjelajahi hutan pada malam hari. Kita panggil aja dia Wawan. Namun ada hal yang aneh. Tidak ada satupun mob yang muncul di sana. Padahal sebelumnya di biome lain, Wawan selalu menemukan mob di mana-mana. Saat berjalan, Wawan tanpa sengaja melihat sebuah cahaya di kejauhan. Karena merasa belum pernah melewati daerah tersebut, rasa penasarannya mendorongnya untuk mendekati sumber cahaya itu. Sesampainya di sana, ia menemukan bahwa cahaya itu berasal dari blok skull yang biasanya hanya ditemukan di Ancient City, markasnya Warden. Wawan yakin ia tidak pernah membangun apapun di lokasi tersebut, sehingga ia semakin penasaran. Tak jauh dari sana, ia melihat cahaya lain. Kali ini berasal dari kolam lava. Tapi ada hal yang aneh. Di samping kolam tersebut terdapat sebuah blok batang kayu dan sebuah item stick. Seolah-olah seseorang baru saja menebang pohon di sana. Rasa penasaran Wawan membawanya kembali ke lubang yang ia temukan sebelumnya. Ia membuat beberapa obor untuk menyelidiki seberapa dalam lubang tersebut. Setelah menjatuhkan obor ke dalam lubang, ia melihat cahaya biru samar di kejauhan. Sepertinya ada air di dasar lubang itu. Tanpa ragu, Wawan memutuskan untuk melompat masuk.
Ternyata lubang itu membawa Wawan ke Ancient City, sebuah tempat gelap dan luas yang menjadi habitatnya Warden. Tempat itu terlihat sunyi dan penuh misteri. Di sana, Wawan menemukan sebuah chest dan berharap isinya berguna. Namun saat membuka chest, ia terkejut karena tidak ada satupun item di dalamnya. Ia memeriksa chest lainnya, tetapi hasilnya sama. Semuanya kosong. Hal ini membuat Wawan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Ia mulai berpikir bahwa sepertinya ada anomali besar di Ancient City tersebut, terutama karena tidak ada satupun item di dalam chest yang ia temukan. Yang lebih anehnya, meskipun ia telah beberapa kali terdeteksi oleh Skulk Sensor, Warden tidak muncul sama sekali. Padahal biasanya Warden akan muncul setelah 3 kali terdeteksi. Saat kembali menyelidiki, Wawan dikejutkan oleh munculnya item Iron Ore di lokasi di mana ia masuk ke lubang tadi. Hal ini aneh, karena ia sama sekali tidak melakukan mining sebelumnya. Di situ, ia berusaha mengabaikan hal aneh tersebut. Wawan melanjutkan eksplorasinya hingga ia mendengar suara menyeramkan lagi yang semakin lama semakin keras. Ia memutuskan untuk pergi dari lokasi itu karena rasa takut yang mulai menghantuinya. Namun saat sedang berjalan, ia mendengar suara Warden dari kejauhan. Suara itu membuat bulu kuduknya merinding, terutama karena sebelumnya Warden tidak muncul meskipun ia terdeteksi oleh sensor beberapa kali. Di sana, ia mencari dari mana asal suara Warden itu. Tapi meskipun sudah mencari lumayan lama, ia tetap tidak bisa menemukan Warden tersebut. Beberapa saat kemudian, Wawan menerima telepon dari ayahnya yang meminta bantuan. Ia pun mencari tempat aman untuk AFK sementara. Setelah 30 menit AFK, Wawan kembali ke Minecraft dan mencoba menggali blok di depannya. Di situ, ia dikejutkan oleh susunan Skulk Creeper yang membentuk pola seperti tangga. Rasa penasarannya membawanya ingin menelusuri lebih jauh hingga ia berhasil menemukan sebuah lubang besar di lantai. Lubang itu berbentuk seperti jejak kaki raksasa. Saat mengikuti jejak tersebut, ia menemukan bercak darah dan kepala zombie yang berserakan di sekitar jejak kaki itu. Pemandangan ini membuatnya merasa sangat gelisah. Beberapa saat kemudian, Wawan merasakan getaran dan mendengar suara langkah kaki besar mendekatinya. Ia segera bersembunyi di tempat awal ia AFK. Ketika menoleh ke kanan, ia seperti melihat sosok Warden dari kejauhan. Namun wujudnya terlihat berbeda dari Warden biasanya. Ia pun melanjutkan eksplorasinya. Di situ Wawan mendengar suara angin kencang di langit Ancient City. Suara itu terdengar sangat tidak wajar. Kemudian ia menemukan sebuah struktur asing yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lagi-lagi rasa penasarannya membuatnya masuk untuk menyelidiki lebih dalam. Di dalam struktur itu, ia menemukan item glowberries yang tergeletak. Hal yang aneh, karena item tersebut biasanya tidak bisa ditemukan di Ancient City, melainkan hanya ada di Lost Cave. Kemudian ia melihat struktur lain yang terbuat dari kayu. Ini semakin aneh, karena struktur kayu tersebut seharusnya tidak pernah ada di Ancient City. Wawan mulai berpikir bahwa seseorang mungkin pernah tinggal di situ. Ia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan air. Meski ragu, ia memutuskan untuk masuk dan menyelidikinya lebih jauh. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sebuah chest. Setelah membuka chest, Wawan akhirnya menemukan sebuah item. Tetapi item tersebut sangat asing. Namanya Portal Key, sebuah kunci yang tampaknya dapat mengaktifkan portal besar di Ancient City.
Dengan antusias, Wawan pergi ke portal besar yang berada di tengah-tengah Ancient City. Di situ, ia juga menemukan sebuah dispenser di balik blok yang aneh. Dan kemudian, ia memasukkan portal key tersebut ke dalamnya. Saat kunci itu dimasukkan, Wawan mendengar suara portal menyala. Namun ketika ia memeriksa portal, ternyata portal itu tidak aktif. Jadi dari mana asal suara tersebut? Ketika ia mencoba mengambil kunci itu lagi, ternyata kunci tersebut sudah menghilang, seolah-olah ditelan oleh dispenser itu. Merasa frustasi, Wawan memutuskan untuk meninggalkan Ancient City. Namun langkahnya terhenti ketika ia lagi-lagi mendengar suara langkah kaki besar di sekitarnya. Dan tiba-tiba ia mendapatkan efek blindness, tanda bahwa Warden ada di dekatnya. Namun ketika Wawan melihat ke arah suara itu, ia menyadari bahwa sosok yang bukan Warden biasa. Di tengah kegelapan, Wawan berhadapan dengan sosok Warden Purba yang tampak jauh lebih menyeramkan. Setelah mati, layar Minecraft Wawan menampilkan pesan aneh. Selamat, kamu adalah orang kelima yang menemukan dan mengaktifkan portal kuno serta melepaskan Warden Abomination. Sayangnya, akibat hal ini, world Anda telah dihancurkan untuk melindungi Anda dari kehancuran yang lebih besar. Kaget. Jika dilihat kembali, Warden Purba yang menyerang Wawan memiliki bentuk yang mengerikan. Ternyata portal yang ia aktifkan membebaskan makhluk legendaris tersebut. Yang sebenarnya keberadaan mob tersebut akan membawa kehancuran pada world Minecraft miliknya. Tinggal hapus aja menikah. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pakai stiker nggak kaget ini, ataupun Sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Oke, lanjut. Yang keempat, aku melihat Obsidian Golem. Ada seorang player Minecraft yang sedang menikmati permainan survival di world-nya sendiri. Kita panggil aja dia dengan nama Didi. Pagi itu, dia keluar dari rumahnya untuk melihat-lihat sekeliling rumahnya. Namun langkahnya terhenti saat ia menemukan satu blok obsidian yang berada di genangan air di halaman rumahnya. Di situ Didi heran, karena sebelumnya ia tidak pernah menambang obsidian, apalagi melihat lava yang bercampur air di situ. Merasa tidak nyaman dengan kemunculan obsidian yang secara tiba-tiba itu, Didi teringat sesuatu di dunia nyata. Bahwa sebelumnya di dunia nyata, ia sempat membeli kue keberuntungan, yang seharusnya isi pesannya bertuliskan, hari ini sesuatu yang baik akan datang ke dalam hidupmu. Namun kata baik itu tercoret dan terganti oleh tulisan dengan teks kelam. Hal ini membuatnya sedikit gelisah. Di situ Didi berusaha mengabaikan keanehan itu. Didi memutuskan untuk membuat sebuah farm kecil di depan rumahnya. Namun saat kembali mengecek genangan tersebut, ia terkejut karena jumlah blok obsidian di situ bertambah menjadi 2. Karena Didi belum mempunyai diamond pickaxe, jadi ia mengabaikannya terlebih dahulu. Dan juga karena hari mulai gelap, Didi kembali ke rumahnya dan memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, ia mengecek genangan itu lagi.
Untungnya di situ tidak ada tambahan obsidian baru. Dan Didi merasa bahwa kejadian aneh itu mungkin telah berakhir. Sehingga ia pun melanjutkan rutinitas biasanya dengan menebang pohon. Setelahnya, untuk mengurangi resiko bahaya, Didi memagari genangan air itu menggunakan pagar kayu. Beberapa saat kemudian, saat Didi sedang berada di dalam rumah, ia merasa ada sesuatu di luar rumahnya. Ia membuka pintu, dan di situ ia melihat sosok gelap berjalan di kejauhan. Karena ketakutan, ia langsung segera menutup pintunya dan masuk ke dalam rumah. Namun rasa penasarannya mendorongnya untuk keluar. Dan di luar, ia mendapati jumlah obsidian di genangan itu bertambah menjadi 3. Di situ, ia mulai menduga bahwa sosok gelap yang sebelumnya dilihatnya mungkin adalah obsidian yang bergerak menuju genangan tersebut. Di situ, ia bingung apa maksud keanehan ini. Karena ia nggak mendapati jawabannya, jadi ia mencoba mengabaikan kejadian aneh itu untuk sementara waktu. Mungkin dengan mengeksplor world-nya lebih jauh, dia dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh keanehan tersebut. Saat ia berjalan-jalan di Swamp Biome, Didi menemukan tumpukan obsidian yang tampaknya terbentuk dari lava yang terkena air. Ketika mengamatinya lebih dekat, ia melihat ada 3 lubang pada obsidian itu. Di situ, ia mulai menyimpulkan bahwa mungkin 3 blok obsidian yang kosong tersebut berpindah ke genangan air di dekat rumahnya. Tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut, Didi kembali ke rumah karena hari sudah mulai sore. Saat malam tiba, Didi penasaran apakah sesuatu yang sebelumnya ada lagi di luar rumahnya. Ketika Didi membuka pintu, di situ ia melihat ada sebuah labu misterius di depan rumahnya. Ketika ia mendekatinya, labu itu melesat menjauh dengan cepat. Blok itu seperti memiliki kesadaran. Ia memberanikan diri keluar, dan sekarang ia melihat genangan air sebelumnya telah berubah menjadi lava. Dan di atas lava itu terdapat blok obsidian yang membentuk huruf T dengan sebuah labu di atasnya. Karena ketakutan, Didi kembali ke rumah untuk tidur. Namun ia tidak bisa tidur karena ada tulisan bahwa monster berada di dekat rumahnya. Ia pun kemudian memutuskan untuk menghabisi monster yang ada di halaman rumahnya. Setelah menghabisi monster-monster tersebut, ia mencoba tidur lagi, tetapi tetap tidak bisa. Saat ia memeriksa inventorinya, ia menemukan sebuah kapak kayu yang tidak pernah ia buat sebelumnya, membuatnya semakin bingung. Karena tidak bisa tidur, Didi keluar dari rumahnya dan malah melihat ada sesuatu yang hidup di genangan lava itu. Bentuknya menyerupai golem, tapi bukan Iron Golem. Karena Didi semakin takut, ia bergegas masuk lagi ke dalam rumahnya. Saat Didi bergerak ke dekat furnace, tiba-tiba furnace tersebut menghasilkan kol dan daging matang yang langsung masuk ke dalam inventorinya. Di situ ia merasa heran, kenapa item ini bisa tiba-tiba muncul. Ketika Didi keluar lagi untuk mengecek makhluk yang sebelumnya, ia kaget karena makhluk tersebut sudah menghilang dari genangan lava. Karena ia merasa takut makhluk tersebut sudah masuk ke dalam rumahnya, ia pun membuka pintu luar. Namun saat membuka pintunya, ia melihat ada sosok makhluk golem itu di kejauhan. Ia dikejutkan oleh golem menyeramkan itu. Untungnya golem menyeramkan itu tidak dapat masuk ke dalam rumahnya. Namun anehnya, dinding rumahnya tiba-tiba berlubang dan sebuah blok obsidian muncul dengan tulisan "Obsidian" di atasnya. Merasa makhluk itu sudah masuk ke dalam rumahnya, Didi memutuskan untuk keluar. Namun, golem tersebut ternyata menunggu di samping rumahnya. Makhluk itu langsung menyerang Didi dan membawanya ke dalam genangan lava.
membuatnya mati. Tragisnya setelah kejadian itu, Didi tidak bisa respawn di World Survival-nya. Yang kelima, jika kamu melihat hal ini, jauhi kegelapan. Ada dua orang player bernama Will Tom dan temannya Metaphoric. Mereka berdua sedang menikmati permainan di server private milik mereka. Suatu hari, temannya memanggil Will Tom ke sebuah goa karena temannya merasa melihat sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Temannya mengaku bahwa ia melihat sosok menyerupai iblis di daerah tersebut. Karena penasaran, Will Tom memutuskan untuk memeriksa dinding goa itu. Namun setelah mengecek pojok goa, Will Tom tidak menemukan tanda-tanda keberadaan iblis seperti yang dikatakan oleh temannya. Untuk memastikan apakah memang ada sesuatu di balik kegelapan itu, Will Tom memutuskan untuk menunggu sesuatu muncul dari sana. Saat mencoba mendekat, seharusnya ada hostile mob yang muncul di kegelapan. Tetapi anehnya tidak ada yang spawn. Will Tom pun memblokir jalan goa dengan beberapa blok, berharap sesuatu muncul di baliknya. Setelah lama menunggu tanpa hasil, Will Tom memutuskan kembali ke base mereka saja. Setibanya di base, Will Tom dan temannya terkejut melihat ada sebuah blok batu yang tiba-tiba muncul di lantai base. Padahal mereka yakin tidak pernah meletakkan blok tersebut. Kemudian Will Tom pergi ke belakang rumah villager untuk mengambil crafting table yang tertinggal. Namun crafting table tersebut malah sudah tidak ada di sana. Will Tom memberitahu temannya tentang crafting table yang menghilang. Dan temannya mengaku padahal sebelumnya temannya juga melihat ada crafting table di situ. Mereka pun kebingungan dengan kejadian aneh tersebut. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk tidur untuk segera melewati malam tersebut. Namun mereka tidak bisa tidur karena muncul notifikasi bahwa ada hostile mob di sekitar base mereka. Temannya keluar dari base untuk mengecek keberadaan mob tersebut. Anehnya, temannya tidak menemukan apapun di sekitar base mereka. Malam semakin larut. Saat mengintip keluar jendela, Will Tom merasa sedang diawasi. Di situ ia melihat sosok tinggi misterius dengan tekstur seperti Enderman, tetapi terlihat berbeda dari Enderman biasa. Sosok itu berdiri di balik bangunan villager. Will Tom segera memanggil temannya, tetapi saat temannya tiba, makhluk itu sudah menghilang. Karena terus diganggu oleh monster yang tak terlihat, temannya mencoba mencari sosok tersebut tanpa menggunakan torch, berharap makhluk itu muncul lagi di dalam kegelapan. Dan benar saja, sosok menyeramkan itu tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mengejar temannya. Temannya lari kembali ke base dengan panik. Sosok itu ternyata adalah Enderman, tetapi lebih menyeramkan daripada Enderman biasa. Makhluk tersebut hanya muncul di area gelap. Setelah insiden tersebut, Will Tom dan temannya menjadi lebih waspada karena makhluk tersebut terus mengintai mereka dari kegelapan. Saat Will Tom mendekati temannya, tiba-tiba pagar di dekat jendela hancur. Temannya langsung menjauh dari jendela base. Ketika pagi tiba, temannya memutuskan keluar base untuk memeriksa kondisi dari village sebelumnya. Namun makhluk menyeramkan itu muncul lagi dan mengejarnya dari belakang. Will Tom berniat menyusul temannya, tetapi ketakutan untuk meninggalkan base. Akhirnya Will Tom bersembunyi di ruangan mining. Saat membuka pintu ruangan, ia dikejutkan oleh sosok Enderman menyeramkan di dalam. Will Tom segera menutup pintu dan bersembunyi di sudut ruangan. Karena penasaran, Will Tom membuka pintu lagi, tetapi sosok itu sudah tidak ada. Sejak saat itu, Enderman tersebut tidak terlihat lagi. Ketika sedang menjelajahi goa, Will Tom menemukan bangunan dari cobblestone. Ia mengira itu mob spawner, tetapi cobblestone tersebut tampak berbeda dari biasanya. Saat terus menjelajah, Enderman menyeramkan itu tiba-tiba muncul dari depan dengan kecepatan tinggi, mengejutkan Will Tom. Beruntung, Enderman itu hanya melakukan jumpscare. Karena ketakutan, Will Tom memutuskan keluar dari goa.
Wiltom kembali ke base dan temannya menambahkan banyak torch untuk mencegah makhluk menyeramkan itu masuk ke dalam rumah. Setelahnya Wiltom izin meninggalkan permainan selama 15 menit karena ada urusan mendesak. Saat kembali ke server, Wiltom mendapati base-nya menjadi gelap gulita. Semua torch yang sebelumnya dipasang telah menghilang. Bahkan ketika keluar, cuaca dan lingkungan di sekitarnya berubah menjadi sangat gelap. Kemudian Wiltom naik ke balkon rumah villager untuk mencari sumber cahaya. Namun seluruh tempat di situ benar-benar tertutup oleh kegelapan. Di situ Wiltom berpikir mungkin temannya sedang AFK di ruang mining. Dan kemudian ia memutuskan untuk mencari temannya di sana. Saat tiba di goa, Wiltom menemukan cobblestone yang sebelumnya ia pasang telah menghilang. Seperti ada yang menghancurkannya. Karena belum menemukan temannya, Wiltom memeriksa kamar temannya. Di sana, ia menemukan tubuh temannya dalam kondisi tercabik-cabik dengan puing-puing dari langit-langit yang menimpa tubuh temannya. Ketika menoleh, Wiltom dikejutkan oleh sosok Enderman menyeramkan yang mencoba mendekatinya. Untungnya makhluk itu terlalu tinggi untuk masuk. Wiltom segera turun ke ruang mining untuk berlindung. Dan akhirnya ia keluar dari server. Ia terlalu takut untuk melanjutkan permainan. Sebelum keluar, temannya sempat mengirim pesan kepada Wiltom bahwa saat ia AFK, semua torch di base mereka tiba-tiba menghilang dan makhluk menyeramkan itu menyerangnya, menyeretnya ke dalam kamar hingga ia tidak bisa bergerak atau melawan. Nomor 6 dan 7 adalah video-video lama. Kalau kalian pengen nostalgia, kalian bisa nonton nomor 6 dan 7 guys. Yang ke-6, Ballman. Seorang player ingin bermain Minecraft Survival dengan situasi yang berbeda. Ia memutuskan untuk bermain Minecraft dengan menggunakan versi April Fools. Saat itu, di versi 20W14 Infinite, terdapat komen di mana terdapat banyak portal untuk dimainkan dan dijelajahi. Ia pun langsung membuat World Survival baru dan menggunakan komen /warp1 untuk pergi ke salah satu dimensi. Di dalamnya, ternyata tempatnya sangat gelap. Jadi ia memutuskan untuk menggunakan komen Night Vision untuk mulai bermain. Dan sesaat setelah ia menggunakan Night Vision, ia tersadar bahwa world-nya ternyata mirip dengan Nether, di mana semua bloknya berbentuk menyerupai lingkaran. Di situ, ia tidak merasa heran, karena itu adalah versi Minecraft April Fools. Hal pertama yang ia lakukan di situ adalah mulai menebang pohon. Namun setelah ia menebang sekitar 40 menit dan sudah membuat rumah berbentuk kotak, ia tersadar kalau waktu di Minecraft-nya tidak berputar. Dan tiba-tiba muncul banyak sekali illager di sekitar rumahnya. Di situ ia heran, kenapa illager jadi lebih sering muncul di dimensi itu. Karena tidak mau memusingkan hal itu lebih lanjut, jadi ia berlari dan menjauh dari gerombolan illager-illager itu. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian, dia melihat adanya kebakaran di banyak pulau berbentuk bulat tersebut. Setelah itu, dia juga melihat adanya sign di situ. Saat ia dekati, ternyata tulisannya adalah balls. Kemudian, ada chat yang tiba-tiba muncul dari Ballman yang ditulis dengan angka binary. Setelah diterjemahkan, ternyata artinya, "Keluar dari sini, ini dunia bolaku." Marceno mencoba untuk menyapanya, namun tiba-tiba ia terkena efek blindness dan slowness. Juga entity itu mulai menyerangnya. Saat darahnya sisa sedikit, ia memutuskan untuk kabur dari sana dan bersembunyi. Namun, yang ketujuh, Pickle Man. Ada dua orang player bernama Nesu dan Worky yang sedang bermain Minecraft Survival menggunakan texture pack. Mereka sedang bersenang-senang dengan rumah baru mereka. Tapi karena rumahnya terlalu boring untuk dilihat, jadi mereka berencana untuk mendekorasinya.
Lalu Nesu memutuskan untuk mengambil jamur, sedangkan Worky pergi mencari si Pickle. Setelah itu Worky pulang dan meletakkan si Pickle-nya di chest. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk tidur dan melanjutkan mendekorasi rumahnya besok hari. Keesokan harinya, Worky pergi untuk menebang pohon karena mereka juga kekurangan kayu untuk mendekorasi rumahnya. Dan Nesu pergi mengambil seed untuk membuat wheat farm. Namun saat Nesu kembali ke rumahnya untuk mengecek si Pickle yang telah didapatkan oleh Worky, anehnya si Pickle-nya tidak ada di dalam chest. Nesu pun menanyakan kepada Worky, namun di situ Worky bingung karena ia yakin dengan pasti sudah meletakkan si Pickle-nya ke dalam chest. Di situ mereka berdebat satu sama lain mengenai masalah Pickle tersebut. Kemudian Worky pulang, mengecek chest-nya, lalu menyalahkan Nesu karena telah menghilangkan si Pickle-nya. Padahal Nesu bukanlah pelakunya. Karena Worky adalah admin dari server itu, jadi dia mau nge-ban Nesu. Namun saat Worky ingin nge-ban Nesu, tiba-tiba Worky bilang kalau ia melihat ada orang di dalam rumahnya yang sedang naik ke lantai 2. Namun saat dicek ke lantai 2, tidak ada siapapun. Karena hal itu, Worky merasa bersalah karena telah menuduh Nesu mengambil si Pickle miliknya. Jadi ia pun meminta maaf ke Nesu. Di saat itu juga, mereka langsung mencari orang aneh yang bisa masuk ke server mereka. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka menemukan orang itu sedang menghancurkan rumah mereka. Skin hijau dengan muka seram di badannya yang mirip seperti si Pickle, atau disebut Pickle Man. Nesu dan Worky mencoba untuk membunuh Pickle Man, tapi anehnya Pickle Man tidak bisa mati walau telah dipukul berkali-kali. Kemudian Pickle Man menggali ke bawah tanah dan terjatuh bersamaan dengan Worky. Worky mati, namun tidak dengan Pickle Man. Karena Worky sudah kesal, jadi dia langsung saja meng-ban Pickle Man dari log servernya. Di malam hari, Nesu merapikan lagi rumahnya, namun saat Worky pulang ke rumah dan mengecek lantai 2, ternyata Pickle Man masih ada di server. Mereka pun kejar-kejaran lagi untuk yang kedua kalinya, namun Pickle Man kabur lagi lewat bawah tanah. Nesu dan Worky merasa ada yang aneh dengan Pickle Man yang masih ada di server, padahal ia sudah di-ban. Karena Pickle Man tidak bisa kekejar, jadi mereka memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Namun ketika mereka sampai ke rumah, ada Pickle Man lagi. Dan ia mengechat, "Akan kuambil kembali si Pickleku." Lalu kabur begitu saja. Dapat disimpulkan bahwa Pickle Man muncul karena sebelumnya Worky telah mengambil si Pickle milik Pickle Man dari markasnya Pickle Man itu. Oke guys, jadi itulah dia creepypasta di video kali ini. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like. Dan juga jangan lupa komen creepypasta mana yang paling bagus di video kali ini. Oke, jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye. 7 creepypasta Minecraft yang berhubungan dengan iblis. Edisi Natal. Oke, segitu dulu videonya. Segitu dulu, bye-bye. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman kalian.